Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irza Maulana Ramadan dengan NIM 22051214035 dari kelas Sistem Informasi 2022A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan suatu tugas sistem operasi, yaitu algoritma penjadwalan proses. Yang dimana algoritma penjadwalan proses yang akan saya jelaskan yaitu first in, first out, atau first came, first serve. Langsung saja. Mengenai topik pembahasan kita pada video kali ini adalah yang pertama membahas mengenai algoritma penjadwalan operasi, kedua membahas mengenai penjelasan algoritma first in, first out, yang ketiga menjelaskan mengenai perhitungan dengan angka, tabel, dan Gantt chart, dan yang keempat membahas mengenai implementasi first in first out dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, algoritma penjadwalan proses. Pengertian algoritma penjadwalan proses. Algoritma penjadwalan proses adalah teknik yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengatur urutan pelaksanaan proses di dalam sistem. Tujuannya adalah untuk mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya sistem operasi seperti CPU dan memori sehingga proses dapat dijalankan secara efisien dan responsif. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU dan kapan serta berapa lama proses itu akan berjalan di dalam CPU. Lalu pembagian algoritma penjadwalan operasi. Yang pertama, non-preemptive. Untuk non-preemptive, proses yang hanya dapat dilakukan dengan sekali jalan atau sekali run, kemudian diselesaikan sampai akhir proses tersebut tanpa ada proses yang menyela proses ini. Yang dimana non-preemptive ini diketahui sebagai first in first out, lalu ada shortest job first, dan highest ratio next, serta multiple feedback queue. Bisa dibilang non-preemptive ini tidak ada pengutamaan proses atau berdasarkan proses mana yang spesial. Yang berbeda dengan preemptive, pembagian algoritma ini yang dimana proses preemptive dapat diambil alih oleh proses lainnya sehingga proses tersebut disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu sampai jatah waktu prosesor itu selesai. Seperti misalnya ada round robin, ada shortest remaining first, lalu priority scheduling, serta guarantee scheduling. Lalu kita membahas mengenai kriteria pengukuran kinerja penjadwalan proses. Untuk kriteria pengukuran penjadwalan proses terdapat 6 bagian yang masuk dalam kriteria tersebut. Yang pertama ya adil atau fairness serta efisiensi. Yang kedua ada waiting time. Untuk waiting time adalah waktu yang dihabiskan oleh sebuah proses dalam antrian penjadwalan sebelum mendapatkan akses menuju ke CPU. Lalu yang ketiga ada responsive time atau waktu yang diperlukan oleh sistem operasi untuk menyelesaikan proses dan memberikan respons kepada pengguna, seperti menampilkan output atau memberikan interaksi pada perintah pengguna. Lalu yang selanjutnya ada turnaround time, yang dimana berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan oleh sistem operasi untuk menyelesaikan proses dari awal hingga akhir, termasuk waktu eksekusi dan waktu tunggu. Lalu ada CPU utilization. CPU utilization adalah presentasi waktu yang digunakan CPU dalam menjalankan proses. Nah, yang terakhir adalah throughput. Throughput adalah jumlah proses yang dapat dijalankan oleh sistem operasi dalam satu satuan waktu, misalnya proses per detik atau proses per menit. Nah, sasaran dari penjadwalan kriteria optimasi tersebut adalah yang pertama, untuk menjamin tiap proses mendapatkan pelayanan dari pemrosesan secara adil. Lalu yang kedua adalah menjaga agar proses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum. Nah, maksud dari kata sibuk ini adalah pemrosesan tidak ada yang menganggur atau tidak bekerja, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai dan sistem operasi. Lalu selanjutnya adalah meminimalkan waktu tanggap dan meminimalkan turnaround time.
Yang terakhir, memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Lebih besar angka throughputnya, lebih banyak juga kerja yang dapat dilakukan oleh sistem. Lalu kita membahas mengenai algoritma penjadwalan FIFO atau First In First Out atau First Come First Serve. FIFO bisa diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu juga. Jika ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka akan dilaksanakan melalui urutan mereka sesuai dengan antrian. Proses di antara belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam first come first serve queue, yaitu struktur data antrian sesuai dengan waktu kedatangannya. Nah, algoritma dari FIFO atau first come first serve itu apa? Nah, algoritma ini merupakan penjadwalan CPU yang paling sederhana. Lalu, proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani pertama atau lebih dahulu. Nah, otomatis ketika dilayani lebih pertama atau lebih dahulu, maka proses yang belakangnya akan diletakkan pada antrian belakang sehingga harus menunggu sampai proses yang pertama kali datang selesai diproses. Nah, lalu algoritma ini tidak terpatok atau memperhatikan durasi waktu eksekusi proses. Jadi, jika terdapat proses dengan waktu eksekusi yang panjang dan tiba sebelum proses dengan waktu eksekusi yang pendek, maka proses dengan waktu eksekusi yang pendek tersebut harus menunggu lama untuk dijalankan. Nah, kita akan membahas mengenai kelebihan dari algoritma FIFO ini. Sederhana dan mudah diimplementasikan, algoritma FIFO relatif mudah dan sederhana untuk diimplementasikan pada sistem operasi dan tidak memerlukan banyak sumber daya komputasi. Lalu, tidak ada potensi starvation karena proses akan diproses berdasarkan urutan kedatangan. Tidak ada potensi bahwa proses tertentu akan terus-menerus tertunda atau tidak pernah diproses. Nah, yang terakhir, cocok untuk sistem real time. Algoritma FIFO ini cocok digunakan pada sistem real time yang memerlukan penjadwalan proses yang konsisten dan dapat diandalkan. Kita beralih ke kekurangan algoritma FIFO. Tidak optimal. Algoritma FIFO tidak selalu menghasilkan waktu tunggu minimum untuk proses. Jika proses yang masuk pertama kali adalah proses yang membutuhkan waktu yang lebih lama, maka proses-proses selanjutnya harus menunggu lebih lama. Seperti tadi kita ketahui bahwa algoritma FIFO ini menjalankan sesuai dengan antrian. Sehingga apabila antrian di belakangnya itu relatif lebih pendek, maka ia harus menunggu antrian yang dijalankan di awal yang relatif lebih panjang. Lalu yang ketiga adalah tidak fleksibel. Tidak fleksibel di sini maksudnya algoritma FIFO tidak fleksibel dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Jika suatu proses memerlukan prioritas yang lebih tinggi daripada proses lain, maka proses tersebut harus menunggu sampai proses sebelumnya selesai. Nah, yang terakhir adalah seringkali tidak efisien. Algoritma FIFO seringkali tidak efisien dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Beberapa proses mungkin memerlukan lebih banyak sumber daya daripada proses lainnya, tetapi mereka akan diproses sesuai dengan urutan kedatangan mereka atau sesuai dengan antrian kedatangan mereka. Berikut adalah cara kerja algoritma FIFO atau FGFS. Di sini terdapat 4 bagian atau 4 proses dari antrian yang akan dikerjakan. Yang dimana yang pertama P1 tiba di waktu 0, lalu P2 tiba di waktu 1, P3 tiba di waktu 2, dan P4 tiba di waktu 3. Misalkan terdapat 4 proses yang tiba dengan urutan sebagai berikut, seperti yang tadi saya jelaskan, maka urutan eksekusi proses tersebut akan menjadi P1, P2, P3, dan W4. Proses P1 tentu akan dijalankan terlebih dahulu karena ia datang terlebih dahulu dibandingkan proses lainnya. Kemudian diikuti oleh P2, P3, serta P4. Nah, jika ada proses baru yang tiba setelah P4, maka proses tersebut akan menempati antrian terakhir. Begitu juga hingga seterusnya. Lalu kita beralih ke perhitungan FIFO secara arrival time yang sama dengan kasus arrival yang sama. Berikut dengan angka, tabel, dan entity chart. Kita membuat suatu kasus di mana terdapat 3 proses yang tiba dengan waktu kedatangan dan waktu eksekusi sebagai berikut. Nah, pada kasus kali ini, waktu kedatangan dari ketiga proses itu sama-sama 0. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa proses memiliki arrival time yang sama
dan tidak ada proses yang diprioritaskan. Nah, saat sebuah proses tiba, ia akan masuk ke dalam antrian penjadwalan dan menunggu giliran untuk dijalankan. Lalu CPU akan mengeksekusi proses yang berada di depan antrian. Ketika proses tersebut selesai, CPU akan mengeksekusi proses berikutnya di dalam antrian. Proses yang baru tiba akan selalu ditempatkan di akhir antrian. Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, walaupun dia memiliki waktu kedatangan yang sama, tetapi tiap proses ini memiliki antrian yang berurutan. Seperti yang bisa dilihat, P1 berada di urutan pertama, P2 berada di urutan ketiga, dan P3 berada di urutan ketiga. P2 berada di urutan kedua dan P3 berada di urutan ketiga, seperti itu. Nah, kita lanjut. Untuk menghitung atau mengakumulasikan waiting time itu menggunakan rumus seperti ini, yaitu waktu proses dikurang dengan waktu kedatangan. Jadi untuk mencari nilai dari P1 yaitu proses yang pertama, kita mengurangkan waktu proses P1 dengan waktu kedatangan P1. Di sini diketahui bahwa waktu kedatangan P1 itu 0 karena P1, P2 dan 3 sama-sama memiliki waktu kedatangan 0. Dan waktu prosesnya itu 0 juga karena dia menepati urutan pertama sehingga tidak melalui pemrosesan seperti yang dilakukan oleh proses P2 dan P3. Berbeda dengan P2 dan P3, waktu prosesnya itu melewati waktu proses P1 sehingga di sini diketahui adalah waktu proses dikurang waktu kedatangan P2 5 dikurang 0 sama dengan 5 dan P3 8 dikurang 0 sama dengan 8. Jadi diketahui total waiting time-nya itu 0 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 13 dan rata-rata dari waiting time-nya adalah 13/3 sama dengan 4,33. Lalu selanjutnya ada turnaround time, yang dimana di sini dirumuskan turnaround time tersebut waktu selesai dikurang waktu kedatangan. Waktu selesai dari pemrosesan P1 ini diketahui adalah 5, yaitu menggunakan rumus waktu selesai 5 dan waktu kedatangan tadi 0 karena semua dari waktu kedatangan P1, P2, P3 adalah 0. Diketahui bahwa waktu selesainya 5, waktu kedatangannya 0 sehingga menjadi 5. Lalu berlanjut ke P2, 8 dikurang 0 sama dengan 8 karena waktu selesai dari P2 ini diakumulasikan dengan waktu pemrosesannya sehingga 5 ditambah 3 sama dengan 8 sehingga 8 dikurang 0 sama dengan 8. P3 sama dengan 10 didapati dari 8 ditambah 2 sama dengan 10 dikurang 0 sama dengan 10 sehingga total turnaround-nya itu adalah 5 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 23. Nah, untuk average turnaround time-nya itu diketahui bahwa 23/3 atau 3 dari proses ini dibagi sehingga menghasilkan 23/3 sama dengan 7,67. Lalu kita beralih ke perhitungan FIFO atau FCFS yang arrival time itu berbeda. Yang dimana di sini terdapat studi kasus misalkan terdapat 3 proses yang tiba dengan waktu kedatangan dan waktu eksekusi yang sebagai berikut, di mana proses P1 itu waktu kedatangannya sama dengan 0, lalu P2 waktu kedatangannya itu sama dengan 3, dan P3 waktu kedatangannya itu adalah 2. Di sini terletak pada giant TT chartnya untuk waktu P1 tiba pada detik ke-0, lalu P2 tiba pada detik ke-3, dan P3 tiba pada detik kedua. Di sini diketahui bahwa P3 ini merupakan proses yang akan diproses setelah P1 selesai dan P2 merupakan proses yang akan dijalankan setelah P1 dan P3 selesai. Kita beranjak ke perhitungan waiting time-nya, di mana waiting time ini dirumuskan dengan waktu proses dikurang waktu kedatangan sehingga P1 sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Waktu proses dari P1 itu tidak melalui pemrosesan dari bagian pertama atau proses pertama sehingga dia diketahui sebagai 0 dan waktu kedatangannya itu adalah 0 sehingga 0 dikurang 0 sama dengan 0. Untuk P2 di sini karena dia
dijalankan atau diproses pada bagian akhir, dia harus melewati atau menunggu proses dari P1 dan P3 selesai. Proses dari P1 tadi diketahui sebanyak 5 detik atau 5, dan P3 waktu eksekusinya adalah 2, sehingga 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dikurangi dari waktu kedatangan. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Untuk P3 dia diproses setelah P1 telah selesai, sehingga P3 harus menunggu waktu eksekusi dari proses P1 selesai yaitu 5, dan dikurangi dari waktu kedatangannya yaitu 3. Dan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Untuk total waiting time-nya itu didapatkan dari akumulasi rumus yang telah dijalankan atau dikerjakan, sehingga 0 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 7, dan rata-rata dari waiting time tadi 7/3 sama dengan 2,33. Untuk turnaround time atau diketahui sebagai berikut atau dirumuskan sebagai berikut. Untuk waktu selesai dikurangi dengan waktu kedatangan, yang dimana P1 sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Waktu selesai dari P1 atau waktu selesai dari eksekusi P1 adalah 5, dan dikurangi dari waktu kedatangannya tadi adalah 0, sehingga 5 dikurang 0 sama dengan 5. Untuk P2 10 dikurang 3 sama dengan 7. Nah, di sini dapat dilihat pada waktu selesai dari P2 adalah 10, karena dia harus diselesaikan atau dijalankan ketika P1 dan P3 telah selesai dijalankan, sehingga dia merupakan bagian proses di akhir. Didapatkan bahwa 10 dikurang 3 sama dengan 7, dan untuk P3 dijalankan setelah P1 telah selesai diproses, sehingga P3 sama dengan 7 dikurang waktu kedatangan 2 sama dengan 5. 7 didapati dari waktu selesainya, di mana 7 terletak di bagian kedua. Tadi P1 selesai di bagian pertama yaitu 5 detik, ditambah dengan waktu eksekusi dari P2 yaitu 2 detik, 5 ditambah 7 sama dengan 2. Jadi didapati bahwa waktu selesainya itu adalah 7. Nah, untuk turn around time-nya secara total didapatkan bahwa 5 ditambah 7 ditambah 5 sama dengan 17. Dan untuk rata-rata dari turn around time-nya itu 17/3 sama dengan 5,67. Lalu seperti apa sih penerapan prinsip FIFO pada kehidupan sehari-hari? Implementasi first in first out pada kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada saat kita mengantri di sebuah tempat perbelanjaan atau tempat antrian seperti di kasir supermarket ataupun di bank, di mana antrian ini dapat bekerja dengan prinsip FIFO, di mana orang yang pertama kali datang tentu akan dilayani pertama terlebih dahulu sampai orang tersebut selesai dilayani dan keluar dari supermarket atau bank. Lalu selanjutnya orang yang ada di belakangnya atau orang yang datang setelahnya tentu akan dilayani setelah orang pertama tersebut selesai dilayani. Jadi prinsip first in first out banyak digunakan pada antrian ataupun tempat-tempat yang memerlukan sistem antrian pada pekerjaannya. Jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai algoritma penjadwalan proses first in first out atau first came first serve. Terima kasih atas perhatian yang telah diluangkan kepada saya untuk menonton video ini. Like jika kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.